Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama MRKR Podcast. Tema kita kali ini adalah membahas mengenai beberapa manfaat kepada masyarakat sekitarnya dan seberapa jauh MRKR memberikan distribusi kepada masyarakat sekitarnya. Baiklah, kita akan bincang-bincang bersama salah satu tokoh di belakang layar. Beliau adalah Ketua Divisi Kemaslahatan Umat, adalah Bapak Indra Jaya. Baik, kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Anto. Ya, apa kabar Pak Indra? Sehat Baik, selalu Pak Indra. Alhamdulillah sehat. Semoga juga Bapak sehat ya. Alhamdulillah Pak Indra. Terima kasih Pak Indra sudah datang di studio kami di MRKR Podcast Pak Indra. Oke Pak Indra, kita mulai saja Pak Indra. Pak Indra adalah salah satu warga di Kebayoran Garden ya Pak Indra ya. Betul. Kapan ya Bapak mulai tinggal di lokasi atau di rumah tersebut Pak Indra? Kira-kira 3 tahun lalu lah ya. Oh, 3 tahun yang lalu ya. Nah, apa nih Pak yang membuat Bapak tertarik bisa tinggal di Kebayoran Residen ini, kemudian bisa menjadi salah satu pengurus di Masjid Raya Kebayoran Residen? Apa nih yang memotivasi Bapak nih? Iya, sebetulnya sebelum saya pindah, saya sudah bolak-balik ya. Oke. Dari Kebayoran Residen ke rumah saya yang sebelumnya, yaitu di Selipi Kemanggisan, Jakarta Barat ya. Iya. Nah, bolak-balik sempat saya dulu ikut pengajian tahsin. Ya. Tapi bisa pulang langsung atau menginap di rumah. Nah, jadi di rumah itu lebih dulu lagi adalah anak saya. Dia baru menikah, terus dia tinggal di situ gitu ya. Nah, jadi saya numpang lah kalau bolak-balik itu. Nah, sampai kemudian saya pindah, mereka juga pindah. Jadi sebelum COVID ya berarti ya Pak ya? Atau ya, sudah COVID ya? Menjelang COVID lah ya. Oh, menjelang COVID ya. Jadi pas waktu COVID Bapak berada di Kebayoran Residen di rumah ini atau ya, sudah di sini. Masih proses juga. Oh, masih proses bolak-balik ya Pak? Iya, betul. Bolak-balik. Oke Pak, kalau kita lihatin salah satu program MRKR adanya divisi kemaslahatan umat nih Pak ya. Betul. Jadi divisi kemaslahatan umat itu adalah salah satu yang mempunyai program untuk kemaslahatan ya Pak ya. Iya. Mungkin Bapak bisa memberikan program-programnya yang secara utama, nanti secara detail kita bisa obrolin lah satu-satu. Silakan Pak. Jadi programnya divisi kemaslahatan umat itu apa saja nih Pak? Iya. Jadi kita mulai dengan sebetulnya 2020 sudah mulai kan. Oke Pak. 2019 masjid ini diresmikan. 2020 sudah mengumpulkan zakat. Mengumpulkan zakat Pak. Pada saat itu saya belum ada. Iya betul. Ya, jadi waktu itu para senior kita sudah mulainya. Sudah mulai. Nah, kalau nggak salah terima itu sekitar hampir 500 juta kalau nggak salah. Sekitar 400-an juta lah. Itu setahun ya Pak ya? Tahun 2020 itu. Tahun 2020 artinya pencapaian setahun lah gitu. Ya, setahun. Ya. Itu awalnya. Jadi kemudian saya mulai mengelola 2021. 2021. 22, 23, 24 itu penerimaan zakat ZIS-nya itu mulai naik sampai 700 juta. Kemudian 1M sekian ya kan. Terus 2M terus sampai di 2023 ya kita bisa di atas 3M ya kan? Jadi grafiknya naik terus ya Pak ya? Nah, kalau dikombinasi dengan masjid ya kan, karena memang lembaga zakat itu bisa terintegrasi, memang harus terintegrasi dengan masjid. Jadi dana-dana masjid, penyaluran masjid juga dihitung. Kalau standar akuntansinya demikian. Jadi itu tahun lalu kita 7, sekian M. 2023 ya. 2003. 2024 berapa Pak untuk target Bapak nih? Sekarang udah bulan 7M. Oktober awal 7M ya. Sekarang sudah berapa Pak? Kalau sekarang itu udah masuk 5M kalau nggak salah. Sudah 5M ya. Jadi dalam waktu kurang lebih Oktober, November, Desember 3 bulan. Jadi kalau dikombinasikan dengan masjid bisa 78M kali. 78M ya. 78M kali ya. Jadi Jadi berawal dari pengumpulan zakat dan operasional masjid ya, berawal dari situ ya.
Kemudian nanti Bapak punya program-program lain ya, Pak? Ada program-program lagi. Ya, coba mungkin bisa diceritakan Pak, selain pengumpulan untuk zakat, sedekah dan infak. Kita punya kurang lebih 5 hal utama ya umumnya. Oke, Pak. Bicara pendidikan, bicara kesehatan, ada pangan ya. Pangan, Walaupun pangan ada yang memasukkannya di kesehatan, tapi kami terpisah pangan. Terus kemudian bicara dakwah ya kan, masuk yang kita sebut misalnya bangun masjid, segala itu bisa kategori dakwah itu kan. Terus kemudian kebencanaan, kemanusiaan. Indonesia ini salah satu negara yang on top bencananya kan, jadi ya kita ikut bantu-bantu kontribusi lah. Kontribusi ya, Pak, untuk hal itu. Oh, jadi kemarin sempat yang ada beberapa bencana di daerah tuh MRKR termasuk yang ikut partisipasi, Pak? Biasanya kami ikut, khususnya yang bencana-bencana besar ya. Iya. Bahkan yang kemarin ini yang cukup besar Palestina ya, Pak. Itu musibah kemanusiaan ya. Musibah kemanusiaan, betul. Kita sampai Ramadan kemarin itu dari mulai Oktober kita ambil 1,4 M lah. 1,4 M ya untuk distribusi. Khusus hanya untuk Palestina. Ya. Nah, kalau untuk yang lokasi-lokasi sekitar Indonesia ini mana aja, Pak? Iya. Jadi strategi kita itu kita sebetulnya harus memperbaiki ya situasi di sekitar kita sebetulnya. Itulah amanah Islam ya kan. Masjid itu ya lihatlah warga sekitar Anda. Nah, kita memang secara sistematis bekerjanya. Kita survei mereka. Survei yang kedua tahun lalu itu kita mengumpulkan sekitar hampir 1.800 KK. 1.800 KK. Kalau dikali 3 aja sudah 3 juta 300 ya 360. Ya, 3.000-an. 3.000 lebih. Kan 1.800 KK. 1.800. Kalau 2.000 KK aja kan sekali 3 udah 6.000 kan? 6.000 ya. Jadi antara kalau nggak salah 4.000 antara 4.000-an KK. 4.000 keluarga lah. 5.000-an kali. Jiwa, 5.000 jiwa. 5.000-an jiwa itu menjadi database-nya. Jadi kalau satu KK itu nanti didata ada kepala keluarga, istri, anak, atau cuman rumah saja? Kita punya data cukup lumayan bagus, Pak. Sampai kita punya dari situ, dari hasil survei kita tahun lalu, ada sekitar 200 lebih belum sekolah. Terus 200-an juga itu SD. Terus SMP kurang sedikit, terus SMA lebih kurang lagi. Nah, itulah kurang lebih kita punya data kurang lebih anak-anak usia sekolah itu sekitar 500-an. 500-an. Usia sekolah tuh berarti rentang dari 500-an antara 500 hampir 600 juga. Jadi maksudnya tuh data sekolah itu dari SD sampai SMA atau sampai universitas itu sebenarnya? Universitas kita tidak ada datanya. Oh, jadi sampai waktu disurvei nggak ada anak warga kita yang duafa yang sekolah di kuliah. Nggak ada ya. Jadi itu faktanya. Sedang yang SMA saja sangat sedikit. Sangat sedikit. Jadi mereka rata-rata hanya lulusan SD atau SMP. Iya. Oh, Masya Allah. Itu PR besar kita salah satunya. Ya, subhanallah. Jadi salah satu PR. Jadi Bapak ini mengambil data sebagai database untuk menyalurkan supaya yang disurvei atau yang diberikan itu benar-benar orang yang valid untuk menerimanya sebagai mustahik. Jadi ini salah satu yang bisa dipertanggungjawabkan kepada donatur yang telah memberikan amanah kepada MRKR gitu ya, Pak. Kita survei dengan 33 parameter, Pak. Untuk mengatakan salah satunya yang besar-besar apa, Pak? Ya, tentu saja pendapatan dia. Pendapatan, dilihat lagi kemudian rumahnya. Ya, bagaimana kalau apakah dia punya AC yang itu udah kelihatan. Jadi kalau punya AC udah pasti coret nih, Pak. TV-nya misalnya sekitar 40 inch. Itu udah pasti lainnya coret. Cerita lagi. Itu parameter seseorang nggak mampu kan sebetulnya. Oh ya, tapi ada satu parameter yang di banyak yang tidak punya bahkan government untuk mengakses lagi karena kita lihat misalnya dia pendapatannya kecil segala macam kecil tapi gaya atau cukup lah ya dia dapat ya. Tapi gaya hidup, gaya hidup dia tidak semestinya dia lakukan untuk dia dengan segitu. Nah, jadi kalau pendapatan dia mungkin di atas rata-rata UMR gitu ya, tapi gaya hidupnya tidak lebih dari itu, jadi itu pasti kurang. Kami tidak akan memberikan. Jadi walaupun
kriterianya masuk, tapi karena gaya hidupnya terlalu tinggi, jadi tidak sesuai yang dimasukkan. Iya. Nah, harusnya dia cukup lah untuk biaya itu gitu. Tadi menarik sekali Pak mengenai TV ya, menarik sekali. Kan TV ini bisa aja mungkin dia bekerja lah di mana, terus akhirnya dia dikasih TV gitu oleh bosnya lah atau siapa gitu dikasih, kemudian diperbaiki gitu. TV-nya kan besar gitu. Nah itu gimana Pak? Apakah itu? Padahal sebenarnya dia mustahil sebenarnya. Karena ada proses interogasi. Oh, jadi ditanya Pak ini interview, ada dialog. Ini beli di mana Pak? Di mana Pak? Oh saya nggak beli Pak. Oh bagus Pak, kayak. Oke, jadi itu nggak serta merta TV-nya bagus sama coret enggak ya? Jadi ada interview Pak. Ada interview. Sangat detail ya Pak ya. Kekeluargaan supaya orang nggak kaku, menjelaskannya juga rileks. Oh. Ya metodenya seperti itu. Jadi ada 33 parameter untuk menetapkan dia layak atau tidaknya. Dia mustahik atau tidak. Nah, setelah itu sudah dikatakan data itu sudah divalidasi semuanya, baru dia masuk nanti database-nya diberikan kartu atau dikasih dia punya kartu. Yang punya kartu kepala keluarganya saja yang pegang. Oh, ada ID-nya juga ada ya, ada nomor ID-nya lah, nomor ID. Ya. Jadi kalau dia dapat bantuan, santunan segala macam, dia di-scan kartunya. Kartu scan cukup ya? Cukup. Nah, biasanya ada yang hilang, kartu bisa jadi hilang kan? Atau karena dia tekuk-tekuk segala macam, tidak bisa di-scan lagi. Nah, pakai NIK bisa. Oh, akhirnya jadi sih sudah terintegrasi dengan NIK ya Pak? Iya. Oke, jadi benar datanya ini bagus ya, datanya sudah. Ya, itu memang strategi kita yang precondition yang harus kita punya karena kalau tidak kita susah mempertanggungjawabkannya. Ya, terutama kita kepada donatur dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga regulasi Basnas itu harus ada uang yang disalurkan itu harus dipertanggungjawabkan. Harus bener lah gitu ya. Oke, Pak. Pak, tadi kan ada mustahik ya. Nah, donasi-donasi yang untuk kayak daerah-daerah misalkan gempa gitu ya, yang di wilayah Indonesia tuh mana saja Pak yang sudah tersalurkan Pak selama Bapak sebagai ketua divisi kemaslahatan ini? Dulu kita pernah agak besar Cianjur ya. Cianjur ya sempat gempa. Ya. Cianjur itu kita donasi. Terus mana lagi Pak? Di beberapa jalur-jalur gempa ya di Indonesia, Palu ya sempat juga Palu sempat ya Pak ya. Palu yang daerah-daerah gempa. Biasanya kita kerjasama dengan mitra. Karena kita tidak main di daerah wilayah itu. Jadi misalnya ada lembaga-lembaga filantropi lain yang memang dia biasa menangani bencana, kita kerjasama. Berkolaborasi ya. Terus nanti kita minta laporannya. Nah, jadi pertanggungjawabannya dari dia. Jadi cukup dengan kita menseleksi lembaganya. Legalitas lembaganya, kemudian penyalurannya sudah tepat, baru kita jadi pertanggungjawabannya seperti itu Pak ya. Oh, jadi yang siapnya dalam begitu. Apalagi dengan misal bantuan ke luar negeri. Lebih selektif lagi kita. Lebih selektif lagi ya Pak ya. Ada Turki gempa, waktu itu cukup besar kan. Betul. Kita ada bantuannya, kita ada filmnya itu. Ada filmnya nanti kita tonton. Palestina tentu saja. Palestina, betul. Sebelum Palestina musibah perang ya kan. Kita sudah bantu Palestina dalam arti sumur, kita bikin sumur di sana. Itu dengan laporan yang bagus mitra kita, kita bisa bertanggungjawabkan. Jadi di sana ada videonya, ada fotonya, terus ada semacam ada bannernya, serah terima terhadap warga sana semua ya. Oh ya, jadi cukup ini ya, cukup representatif ya. Jadi buat donatur atau warga kebayoran residen atau sekitarnya yang mau memberikan bantuan atau memberikan donasi, jadi jangan sungkan-sungkan ya, karena insya Allah seluruh yang sudah diamanahkan akan didistribusikan sebagaimana mestinya gitu. Baik. Dan tahun ini kita sudah diaudit. Jadi tahun ini sudah diaudit ya Pak? Dan sudah diaudit akuntan publik. Akuntan publik ya? Jadi itu bagian dari transparansi kita. Nah, nanti kita share, informasikan ke donatur, kita sudah diaudit, ini laporannya sedemikian. Kalau lebih seperti itu. Dan itu ya sebagai lembaga zakat harusnya memang seperti itu. Harusnya memang seperti itu. Jadi transparansi itu akuntabilitas itu sangat penting sekali. Tapi di Indonesia belum banyak yang melakukan itu. Belum banyak melakukan itu ya. Tapi kita sebagai MRKR sudah melakukan itu supaya bisa dipertanggungjawabkan baik secara publik lah gitu, secara internal dan eksternal tuh bisa sekali ya Pak ya.
Kemudian apa lagi ya Pak program-program selain tadi kan udah ada data apa mustahik ya, data mustahik. Terus untuk program-program lain seperti bantuan beasiswa gitu ya. Terus bantuan kesehatan, kemudian ada saya lihat juga ada ambulan tuh gimana lagi Pak? Untuk kategori pendidikan, kita ada beasiswa. Beasiswa yatim duafa. Yatim duafa. Beasiswa santri, ya kan? Beberapa pesantren yang familiar dengan kita, Nurul Furqon, BSQ, itu kita donasi. Ada lagi sekolah yang dimana sekolahnya SD yang dimana muridnya adalah duafa. Itu kita bantu juga. Itu kalau SD yang duafa tadi di mana Pak? Yang SD duafa tadi ada di Madudin. Di SD SD duafa. Jadi itu dibantu ya Pak? Dibantu beasiswa tuh dalam arti untuk operasional apa namanya sekolahannya atau bayaran anaknya? SPP-nya ya? SPP-nya kita bantu. SPP-nya dibantu ya. Nah kemudian jadi untuk membantu itu kan tidak diperlukan anak harus berprestasi atau tidak ya Pak? Tidak. Yang penting anak masuk ya? Yang penting dia masuk, memang dia duafa. Duafa dan masuk ya Pak ya? Iya. Jadi karena kalau duafa untuk berprestasi kadang-kadang sangat sedikit sekali ya Pak ya? Untuk soal prestasi mulai tahun kemarin, mulai tahun ini sih, tahun ini, semester kemarin kita mulai dengan bimbel. Ada bimbelnya? Jadi kita buka peluang bagi anak yatim khususnya, tapi program ini yatim, dia SD, SMP, SMA, kita tampung untuk dibimbing, belajar. Jadi memperbaiki rapotnya lah. Nah bimbel itu mulai dari kelas, misalkan SD kelas 6? SD, SMP, SMA. Enggak, itu apakah ada mesti kelas 6? Ada kelas mulai dari kelas SD itu kelas berapa Pak? Kelas 5, kelas 6. Kelas 5, kelas 6 dia mulai kasih bimbel ya Pak ya? Iya. Nanti SMP juga sama ya? SMP. Nanti SMP itu mulai kelas 8, SMP 9 semua, ya? Semua. Semua mulai dari kelas, kalau 7 ya? Kelas 7 ya? 7, 8, 9, silakan. Silakan ya? Nah, karena gini, ada fenomena di lapangan bahwa mereka yang duafa ternyata tidak bisa masuk negeri banyak. Karena apa? Padahal karena daya saing mereka rendah. Sehingga negara yang menyiapkan sekolah gratis lewat SMA sekolah negeri tidak diisi oleh orang-orang yang memang duafa. Walaupun memang ada duafa pasti di sana. Tapi banyak yang tidak diterima karena mereka nggak punya daya saing. Akhirnya yang orang yang mampu masuk ke sekolah negeri itu udah fenomena umum kan. Apalagi SMA top negeri itu orang mampu, berebutan orang-orang. Nah yang duafanya jadi kalah bersaing. Sementara mereka yang punya mampu masih bisa ngelesin anaknya kan. Betul. Nah ini boro-boro ngeles kan kira-kira buat untuk makan aja susah dia kira-kira gitu. Betul. Nah, itu kebutuhan sehari susah. Jadi fakta itu yang membuat kita harus mengadakan bimbel. Jadi sebetulnya kita nanti pelan-pelan kita akan memperbaiki kualitas bimbel kita. Kita kita sudah mulai semester ini sudah mulai berhubungan dengan sekolahan. Jadi sekolah rapotnya seperti ini. Kemarin kita pakai minta rapot dia mereka langsung. Mulai semester ini kita berdialog dengan gurunya. Nah, jadi gurunya bisa menjelaskan pada kita yang kita mungkin tidak tahu informasinya gitu. Betul. Nah, dari sekian banyak sekitar 25 sampai 30 siswa, itu ada 3 orang mungkin potensi. Dari sekian banyak ada 3 orang potensi. Punya potensi ya? Untuk mungkin bisa kuliah. Nah, jadi kita bisa motret dari awal dari jauh-jauh waktu. Nah, ini harus kita bina. Nah, tahun depan kita punya program spesifik bahkan rencananya itu dengan diskusi dengan beberapa pihak. Kalau bisa kita mempersiapkan khusus mereka untuk masuk ke perguruan tinggi kedinasan. Jadi dia tidak lagi dibayar lagi kalau udah kedinasan, bahkan kerjanya sudah di tangan. Kalau kayak STAN misalnya. STAN, terus STPDN, PLN. Jadi kita harus tahu persis, harus koordinasi dengan mereka kira-kira atau orang yang paham tentang program pendidikan ini, apa sih yang dipersyaratkan utama? Kriterianya. Nah, salah satu informasi yang kita dapat kebetulan dari teman-teman Basnas ini, itu STAN
mengunggulkan orang-orang yang matematikanya bagus. Oke. Gitu. Nah, jadi bimbel ini akan difokuskan nanti kalau dia untuk ikatan dinas ya matematika diperbaiki. Oke. Nah, jadi udah lebih spesifik. Nah, tentu saja kita masih belajar untuk bisa lebih baik lagi. Kira-kira begitu. Oke. Nah, untuk pengajarnya sendiri dari siapa, Pak? Pengajar biasanya kita punya kerabat kan? Kerabat. Ya, kerabat kita. Volunteer lah gitu. Nah, dari kerabat bisa jadi nyari lagi kerabat dia. Oh, oke. Kalau lebih seperti itu. Iya. Jadi memang mereka nih yang mengajarkan tuh, yang mengajar bimbel itu juga memang guru-guru yang memang spesifik di bidangnya, kayak matematika. Mumpuni lah ya. Yang mumpuni. Bahasa kerennya kompeten. Oh, gitu. Biasanya mereka juga udah biasa memberikan les. Oke, berarti bisa. Jadi memang seperti itu ya. Nah, lebih dalam nanti nih tahun 2025 ini TPA lagi yang kita urus. Oh, TPA. TPA dan PAUD. Oh, TPA dan kita sudah survei sekarang. Iya. Kita punya data sekitar hampir 20 PAUD dan TPA. Oh, TPA. Nah, TPA dan PAUD itu usia maksimal berapa kalau TPA ya, Pak ya? Paling tinggi kalau TPA SD. SD ya, SD kelas 6 kali ya. Iya, paling tinggi itu. Umur 12 tahun lah kurang lebih ya. Nah, kita survei yang kira-kira TPA yang memang banyak duafanya. Oh, banyak duafanya. Jadi kalau kita dalami lagi sedih kita melihat ini gitu. Iya. Nah, gurunya itu sering TPA itu di rumahnya gurunya. Oh. Karena nggak ada sarana belajar mengajar yang khusus. Ya. Jadi, tapi gurunya mungkin alumni pesantren. Ya. Dia ngajar ya karena dia melihat tidak bisa terima situasi anak-anak tidak bisa ngaji. Iya. Kalau dikirim ke MRKR agak mahal. Pak. Ya kan? Nah, MRKR sekarang bikin membantu yang duafa. Jadi nanti ada TPA yang memang dengan orang mampu, kita ada duafa. Nah, kita tidak bikin TPA baru, TPA yang lama yang ada saja yang kita bina. Oh. Jadi program pertamanya adalah sekarang kita sudah ada data survei, kita akan guru PAUD dan guru TPA ini kita training. Oh, supaya punya standarisasi pengajaran yang kita kerjasama dengan lembaga yang kerjasamanya sama dengan MRKR juga. Oke. Supaya terstandar. Supaya terstandarisasi ya. Karena hasil yang baik mulai dari guru yang baik. Dari guru yang baik, betul. Kira-kira begitu. Iya. Nah, itu kita seragamkan dulu. Baru kita bantu nanti Qur'annya segala macam. Fasilitasnya ya, Pak ya. Fasilitasnya. Iya. Gitu. Iya. Oke, tadi menarik sekali, Pak. Kemudian untuk yang tadi pesantren itu bantuannya berupa apa, Pak? Pesantren tadi apa beasiswa untuk jenjang ke perguruan tinggi atau apa, Pak, tadi pesantren tadi? Kalau santri biasanya dia sudah selesai di santri. Oke. Udah selesai pengabdian juga. Betul. Nah, kemudian kami membantunya untuk kuliah kebanyakan di PTIQ. Oh, PTIQ yang kebetulan juga kerjasama dengan MRKR ya? Iya. Oke. Jadi ada sekitar 20, mungkin ada kayak sekarang. Ada sekitar 20. Nah, bantuan tadi benar-benar bantuan yang tanpa ikatan atau ada ikatan, Pak, bantuan tadi, Pak, yang diberikan? Kita tidak ada ikatan. Jadi tapi justru pesantrennya sendiri yang mengikat. Oh, iya. Jadi dari divisi kemaslahatan itu tidak ada pengikatan dengan jadi bantu saja. Justru pesantren yang ngasih ikatan supaya mengabdi kembali atau jadi gimana, sebetulnya Pak? Kerjasama kita sebetulnya dengan pesantren. Oh, oke, pesantren. Jadi pesantren itu kerjasama, yuk kita bantu alumni pesantren yang ingin masuk perguruan tinggi. Betul. Jadi kita ingin mereka itu tidak cukup hanya sampai level santri hafiz itu saja. Betul. Dengan berbagai macam kategori hafiznya ya. Kalau dia berpotensi untuk kuliah, kita usahakan dia kuliah. Sehingga, kuliah itu dia bisa macam-macam nanti pilih jurusan. Itu nggak harus jurusan agama ya, Pak ya? Tidak harus. Oh, jadi jurusan apa saja ya? Itu sebetulnya juga kita bisa konsultasi dengan ustadznya yang di pesantren, ya kan, pimpinan pesantren lah. Pembimbingnya. Okay. Mereka mungkin punya desain tertentu terhadap alumni ini, alumni dia. Nah, seperti Nurul Furqan itu dia punya sekolahan. Dia berharap alumni santrinya menjadi guru di situ. Oh, oke. Ya kan? Dia punya SMP kan? SMP, betul. Sekarang masuk SMA. betul. Nah, dia harus menyiapkan guru.
Dia akan nyaman dan merasa hubungan batinnya sudah ada dengan santri kan. Santri, betul. Nah, santrinya ini dijadikan kandidat guru nanti. Untuk guru nanti. Sehingga sekolahnya dia tergantung mata pelajaran di SMP atau SMA itu. Iya. Kalau enggak dia harus rekrut guru dari luar. Dari luar, nah, sayang dia sekarang membangun generasi untuk kaderisasinya menjadi guru-guru. Jadi ada karir melanjutan setelah santri bisa jadi guru di situ. Tentu saja itu ada ruang-ruang mereka ingin berprestasi di luar, tentu bisa saja. Tapi itu kalau di satu pesantren itu hasil diskusi mereka dengan pimpinan pembimbing pesantrennya. Kira-kira begitu. Oke. Nah, jadi model-model itu sebetulnya bagus gitu ya. Nah, kemudian kan mereka kan bisa juga mereka kemudian menjadi guru hafiz di daerahnya. Di daerah asalnya. Dia pulang kampung dia, ya kan, case itu. Nah, dia akhirnya bangunnya itu jadi bangunlah network sebetulnya antara si pesantren ini. Kalau pesantren tua yang di Jawa Timur banyak atau di Jawa Barat sana, itu networknya sudah ke seluruh Indonesia. Alumninya ya. Jadi mereka bangun lagi jadi guru jaringan lah gitu ya. Berhafiz lagi. Nah, otomatis kalau bicara donasi lewat jalur-jalur itu lebih efektif. Mereka itu mereka lebih percaya segala macam. Jadi jadi agent. Nah, buat kita sebagai lembaga donasi, lembaga zakat wakaf, kalau lewat jalur itu ya mungkin sudah lebih valid informasinya. Betul, lebih valid ya, karena mereka juga merasakan manfaatnya dan dia akan memberikan, ini loh kesini loh, ini saya ini contohnya sudah disekolahkan, sudah dapat beasiswa gitu, jelas gitu. Nah, otomatis donasi para donatur juga jadinya nyaman, betul. Dikelola oleh santri di satu tempat yang memang kita sudah punya hubungan sebelumnya. Itu juga rekomendasi dari pesantrennya. Atau ya kalau tidak ada jalur itu, kita dengan lembaga filantropi yang memang profesional. Oke. Itu. Ya. Kemudian saya lihat tuh di masjid ini ada ambulan ya Pak ya. Itu sebenarnya buat apa aja Pak ambulan itu Pak? Ambulan itu kita punya sekarang dua ya. Ada dua baru sekarang ya. Yang pertama sebelum tahun lalu itu kan kita baru punya satu ya. Betul. Itu kita melayani mustahik kita yang 1.800 kakak itu. Data kita ada sekitar lansia itu cukup banyak. Yang memang 200-an lansia. Jadi angka tingkat kematian mereka cukup tinggi. Gitu. Di samping memang kesehatan mereka juga kurang baik. Nah, untuk ambulan sendiri bisa nggak digunakan oleh warga Kebayoran residen, Pak? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi kalau ada warga yang darurat, emergensi untuk diantar ke rumah sakit segala macam, itu bisa ya, Pak ya? Kami sedang rapihkan SOP-nya, Pak. Jadi kalau menghandle duafa gimana, menghandle yang mampu seperti gimana? Apa? Seperti itu. Jadi mungkin ada perlakuan berbeda. Itu juga dengan pemulihan jenazah. Ada pemulihan jenazah, Pak ya? Ada pemulihan jenazah. Kami bermitra dengan kawan-kawan yang sudah mengelola pemulihan jenazah. Pemulihan jenazah ya, Pak ya? Nah, kalau pemulihan jenazah dan ambulan itu berarti 24 jam ya, Pak ya? Insya Allah. Nah, itu untuk menghubungi itu nanti duafa atau warga itu menghubungi ke mana, Pak itu? Kita ada call centernya. Ada call centernya ya. Nanti kita sharing. Nah, itu nanti kita perlu bebenah lagi mengenai SOP, diperbaiki lagi, sehingga kalau SOP-nya harus berjalan dengan baik, tentu itu akan tertib. Tapi layaknya SOP beberapa periode tertentu harus dievaluasi di-upgrade ya. Oke, baik. Untuk petugasnya sendiri, gimana Pak petugas ambulannya sendiri? Drivernya atau segala macam itu gimana Pak untuk ambulan sendiri? Tahun ini kami mau sertifikasi. Jadi tahun ini akan sudah mulai sertifikasi. Jadi petugas yang baik drivernya maupun petugas ambulan itu sudah tersertifikasi. Jadi nggak usah khawatir lah ya. Jadi untuk penanganan darurat kesehatan atau pertolongan pertama itu mereka sudah dihandle oleh tenaga-tenaga yang profesional ya Pak ya. Jadi sertifikasi yang paling dasar adalah basic life support.
Oh, oke, basic life support. Kalau teman-teman di 118 udah level udah advance, udah advance. Ya. Itu udah rumah sakit lah ya. Iya. Ini hanya pertolongan pertama aja ya, Pak. Basic life supportnya saja. Basic supportnya aja, jadi yang mereka bagian menghandle, mengantarkan ke tempat-tempat kesehatan gitu ya. Saya termasuk orang yang certified untuk itu. Wah, luar biasa. Tapi certified itu udah lama ya. Sudah lama. Jadi mesti di-upgrade lagi itu ya, Pak. standarnya resusitasi CRP ya. Resusitasi jantung ya. Kardiovaskuler kita denyut jantingnya. Itu standar first aid lah gitu ya. Itu ada sertifikasi. Saya dulu sertifikasi saya dari Palang Merah Indonesia. Palang Merah Indonesia ya. Jadi Palang Merah mengeluarkan sertifikasi itu. Jadi nanti ini sebentar lagi petugas-petugasnya, driver-drivernya akan dilakukan sertifikasi ini ya, Pak. Jadi untuk warga atau mustahik nggak usah khawatir lah, karena yang menangani ini teman-teman yang memang sudah tersertifikasi lah gitu. Oke. Untuk basic life support. Untuk basic life support ya. Oke, untuk yang lainnya program-program lain apa saja nih, Pak? Tadi kita pendidikan ya. Terus kesehatan ya. Kesehatan itu gimana, Pak? Kesehatan kita menggunakan dana, bisa karena dia duafa, dia butuh bantuan dana untuk pemeriksaan, untuk tindakan, ya kan? Kalau dia tidak punya BPJS, sekarang ini kalau dia BPJS tidak aktif, itu nggak bisa langsung tindakan. Nggak bisa, betul. Dia harus ada mengendap dulu dia sekian bulan kalau nggak salah begitu. Betul. Nah, hal seperti itu banyak di mustahik kita. Dia punya BPJS tapi tidak aktif lah. Tidak aktif. Ya, jadi begitu sakit mau dipakai nggak bisa. Beberapa tahun lalu tuh bisa. Pokoknya dia bayar dia bisa langsung. Sekarang nggak bisa ya. Sekarang nggak bisa. Jadi harus setelah bayar ada periode tertentu baru bisa digunakan. Sehingga kita harus membantu BPJS-nya. Kalau dia memang reguler ke rumah sakit ya. Ada beberapa mustahik kita memang reguler. Nah, mobil kita antar dia ke rumah sakit. Ambulan kita mengantar mereka. Seperti itu. Ngomong-ngomong, Pak, untuk masalah pendidikan dan kesehatan ini bukankah itu tugasnya pemerintah nih, Pak? Ini gimana nih, Pak? Soal apa? Tadi masalah pendidikan dan kesehatan ini bukannya tugasnya pemerintah nih, Pak? Artinya bagaimana berkolaborasi dengan pemerintah sebenarnya? Ya, itu alhamdulillah ya. Kalau pemerintah bisa turun sampai ke bawah. Sampai ke bawah seperti itu ya. Ya, tapi fakta di lapangan kan belum sampai. Belum sampai menyentuh seluruhnya ya, Pak. Belum sampai menyeluruhnya. Tadi pemerintah kontribusi di sekolah negeri misalnya. Iya. Banyak yang tidak sekolah negeri duafa kita. Karena memang sekolah negeri itu akhirnya yang masuk juga bukan orang. Yang dibantu bansos di pegawai negeri, sekolah negeri. Jadi itu yang kurang pas ya untuk situasi duafa ya. Duafa dia tidak punya daya saing, khususnya negeri. Kalau SD banyak yang duafa dia. Tapi begitu udah SMP SMA persaingan lebih ketat kan. Akhirnya dia memilih tidak masuk. Dia kalah akhirnya nggak sekolah. Karena masuk dia sekolah kalau mau sekolah di sekolah swasta. Dan mahal bayarnya lumayan lah gitu. Kalau negeri kan gratis ya. Itu. Hal seperti itu akhirnya ya harus kita bantu. Nah, itu sebenarnya mesti ada kolaborasi antara pemerintah dan mesti disampaikan kondisi di lapangan seperti itu sebenarnya ya. Jadi sebenarnya kalau beradaan MRKR khususnya divisi kemaslahatan umat ini sebenarnya membantu program pemerintah sebenarnya ya. Iya, sebetulnya kan Pak di bulan Maret kemarin itu ada kongres di Bappenas. Khusus menyajikan isu-isunya kemiskinan, tapi diintegrasikan dengan keberadaan Basnas dan Badan Wakaf. Semua rekomendasinya adalah memang setiap lembaga zakat, dalam hal ini Basnas, Badan Wakaf dan turunannya, itu harus melihat program-program pemerintah, harus melihat data-data statistik pemerintah. Nah, jadi kalau kita mau buka program, kita harus tahu data statistik seperti apa di Provinsi Banten. Data statistik kesehatan pendidikan seperti apa di pondok Tansel. Nah, tapi kalau udah lebih kecil lagi nggak ada datanya. Data kita memang belum sampai detail. Ya kan? Jadi ya otomatis kita harus turun untuk lebih detail, lebih mikro datanya. Itu masih makro datanya ya. Jadi data yang disajikan oleh pemerintah dalam hal ini Bappenas tidak BPS. BPS ya. Jadi Badan Statistik Nasional ini masih
masih sifatnya belum mikro sekali ya. Belum sampai ke situ. Jadi kita belum dapat data yang tajam gitu. Tajam ya. Nah, data tadi kita yang kita lakukan ada survei tadi ya. Ya. Oh, Nah, kami kemarin di Basnas, karena kami sekarang ini bergabung berkolaborasi dengan para dokter. Para dokter ya. Yayasan prenatal ya. Prenatal Indonesia ya. Dia pakai bahasa Inggris IP. IP. Indonesian Prenatal Institute ya. Nah, kebetulan ketua yayasannya Pak Aditya, Dr. Aditya. Dia warga kita. Warga KR, warga SF. Residen. Ya, Dr. Aditya. Dan kebetulan juga salah satu tokoh di operasionalnya anaknya pembina kita, Pak Yudhizon. Jadi Dr. Adli. Nah, dua ini tokoh yayasan ini. Terus berarti memang sudah ditakdirkan oleh Allah, kita memang harus bekerja sama. Kira-kira bersama dengan dia. Jadi kalau kita masuk ke tadi kan dunia kesehatan. Dengan kesehatan sekarang kita lebih detail. Lebih apa ya, sistematis. Detailnya seperti apa, Pak? Bisa diceritakan, Pak? Karena mereka yayasannya adalah Yayasan Prenatal Center mereka ikon utamanya dia adalah kehamilan. Kehamilan. Iya. Sementara anak proses kita mau kembangkan lagi. Nah, nanti tapi sekarang mereka ikon utamanya adalah kehamilan. Nah, ternyata kita juga baru tahu. Bicara statistik lagi, Indonesia rating keempat di dunia dengan permasalahan prematur. Bayi prematur. Ini masih bayi prematur. Bayi prematur. Ya? Apa sudah lahir tapi prematur ya? Bayi prematur lahir itu di Indonesia kita ranking di dunia keempat di dunia. Siapa yang pertama, Pak? Kayaknya negara-negara Afrika ya. Afrika, terus kedua? Saya nggak hafal. Nggak hafal. Tapi kita keempat ya? Keempat. Gitu. Itu yang disajikan oleh teman-teman IP ke kita. Dan itu membuat kita melek gitu kan. Oke. Nah, kita sekarang sudah siap untuk program. Itu toolsnya salah satunya USG kan. USG betul USG ya. Ini kita sebentar lagi akan kita announce ada USG gratis untuk mustahik. Nah, sekarang hamil. Kemudian di USG. Nah, di USG kan terlihat ini apakah sehat atau tidak itu nanti ada tindakannya berarti ya. Iya. Diberikan gizi, Itulah keahliannya mitra kita, Prenatal Center. Jadi nanti mereka yang akan handle ya? Dia not only keahlian di Indonesia, world class dia. Jadi ya. Papernya, risetnya dia terhadap. Jadi mereka itu karena tidak sekedar klinik, tidak selain melayani kelahiran, tapi mereka memang misi mereka riset sekalian. Sehingga mereka sudah ada 7 klinik. Terus satu lagi ditunjang lagi lebih dari 30 bidan. Klinik bidan. Itu semua adalah data yang bisa dipakai. Yang bisa digunakan. Sehingga mereka itu dikoordinasikan, klinik-klinik itu dikoordinasikan oleh mereka supaya data-data yang diinginkan itu masuk ke sistem. Selama ini tidak ada data itu. Sekarang dengan mereka intervensi, berarti mereka siapkan digital sistemnya. Nah, ini data-data ini yang tadi dibilang lebih spesifik, lebih detail, dan ini akan nanti menjadi tindak lanjut daripada bahkan negara saja tidak sampai detail. Tidak sampai detail seperti itu ya. Jadi ini suatu pilot project yang bisa akan dicontoh nanti ya seperti ini. Dan ini sebenarnya memperbaiki stunting sebenarnya Pak ya. Tapi mulai dari bibitnya lah, ibarat orang namanya dari bibitnya. Dari kehamilan dari bibitnya ya. Nah, jadi 11 minggu sampai 14 minggu sudah terdeteksi. Ini apakah ini bermasalah atau tidak tuh? Jadi kita selesaikan dari kehamilan, ditanggulangi ya. Jadi ditanggulangi dari hulunya. Kita kalau kayak stunting itu diselesaikan bukan langsung stuntingnya diberesin, ini kan sudah terjadi ya. Dari awalnya diperbaiki supaya nanti begitu lahir menjadi bayi yang sehat. Baik fisiknya maupun kecerdasannya segala macam ya dijaga seperti itu ya. Nah, kembali lagi ke tadi prematur. Buat di orang-orang yang mampu ada emergency NICU kan. Tapi buat orang-orang miskin mau ke NICU di mana? Apalagi tidak di luar wilayah-wilayah
jangkauan rumah sakit yang baik, betul, yang bagus di daerah-daerah terpencil. Apalagi mereka biasa dengan bidan kan, itu yang membuat angka kita tinggi, Pak. Iya. Gitu. Oke. Itu lokasi bidan-bidan itu lokasi-lokasi di sekitar MRKR atau yang mereka ini atau di pelosok-pelosok sekitar Jabodetabek. Oh, di Jabodetabek. Jadi ada di Banten, ada di enggak sampai Banten. Jabodetabek masih sekitar Bekasi, Tangerang. Masih Bekasi, Tangerang ya. Jadi masih Jabodetabek. Belum sampai ke sana. Oh, belum sampai ke sana ya. Tapi kemarin kita di Basnas mengusulkan untuk membantu program stunting. Nah, kita usulkan karena kita punya dokter segala macam. Tapi kita usulkan ini kolaborasi lah. Ini stunting ini bagi-bagi susu sama makan gratis atau gimana nih, Pak? Kalau kekuatannya mitra kita ini kan di kehamilannya. Oh, jadi stunting ini perbaiki dari saya pikir ikut bagi-bagi susu nih, Pak. Ya, bisa saja itu. Sama makan gitu. Itu juga perlu kan. Perlu juga ya, Pak. Tapi mereka memang spesialisasi pada saat kehamilan. Oke. Dari kehamilan harus dikontrol betul. Iya. Ada potensi stunting, ada potensi preeklamsi kayak gitu kan segala macam. Jadi periksaannya secara predik itu gratis ya, Pak ya? Kalau program kita gratis. Oh, jadi untuk duafa. Untuk duafa mereka dia jadi misalkan duafa dia periksa kan biasanya kalau orang kehamilan tuh ada periksa apa nih? Minggu depan sudah bisa, Pak. Oke. Untuk gratis. Jadi kita akan pasang poster pengumuman ke para duafa. Siapa yang mau diperiksa kehamilannya, silakan gratis. Nah, itu tadi kan wilayahnya Jabodetabek. Duafa tadi mesti disurvei lagi atau duafa-duafa yang sudah tercatat di MRKR atau gimana? Sekarang kita fokus pada duafa kita. Yang sekitar kita, yang 1.800 kakak itu. Yang 1.800 yang sudah Bapak survei fokus tadi. Itu dulu. Itu kalau misalkan ada yang hamil gratis. Oke. Tentu saja kita akan kembangkan lagi nanti. Itu langkah pertama kita itu dulu. Langkah itu ya. Insya Allah kan kita mau awal tahun ini sudah mulai klinik kan? Iya. Di Serua ya. Di Serua iya. Ciputat. Iya. Itu sudah lebih serius lagi penanganannya. Iya. Nah, kembali lagi ke untuk penggalangan dana nih Pak, penggalangan dana. Tadi kan Bapak punya banyak program. Ada program pendidikan, kesehatan, kemudian operasional ada pangan tadi. Pangan segala macam ya. Itu bagaimana nih untuk penggalangan dana atau fundraisingnya gimana Pak? Iya. Itu isu penting tuh. Betul. Kita kan keluarga besar masjid. Keluarga besar masjid. Ya kan? Betul. Keluarga besar masjid itu masih harus banyak belajar bagaimana fundraising. Oke. Yang sekarang lagi tren masjid sejuta pemuda. Bagaimana menggunakan digital bisa mengumpulkan duit sekian ratus juta dalam waktu yang singkat. Iya. Nah, kita harus belajar. Kami sedang menyiapkan tim juga untuk itu. Tapi yang kita lakukan sudah adalah ya sangat cukup konservatif ya. Program zakat biasa Ramadan. Terus walaupun kita sudah punya sistem bahwa muzaki yang membayar zakat harus didata, sehingga kita bisa analisis datanya. Sehingga kita bisa keluar data. Klaster mana dengan zakat terbanyak? Zakat mana, klaster mana yang zakatnya terkecil? Berapa jumlah yang berbayar zakat? Kita punya data yang bisa kita analisis, kan gitu. Nah itu menjadi penting buat evaluasi kita. Kita tahu nih sebetulnya warga Muslim di klaster ini. Wah, ini baru 5% misalnya. Betul, belum tersentuh lah gitu. Yang lain kemana? Itu PR besar kita. Nah, jadi kita punya program memang untuk menangani itu nanti. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah bisa luncurkan program di akhir tahun ini. Ya, karena target Bapak untuk tahun ini tadi berapa Pak? Target Bapak untuk tahun ini? 7M zakatnya ya. 7M termasuk tadi ya buat zakat infak buat yang tadi program stunting segala macam itu 7M. Kalau dengan masjid sudah tembus itu Pak. Enggak, maksudnya untuk target Bapak termasuk yang program-program itu. Ya 7M. Program Ziswaf ya. 7M ya. Artinya Bapak harus menyiapkan perangkat tadi supaya artinya penggalangan dana padahal masjid ini berada di klaster yang menurut saya cukup premium lah di kawasan Tangerang Selatan ini ya. Artinya orang-orangnya dan umat muslimnya juga cukup banyak lah. Tapi ini tadi menurut data Bapak belum sangat efektif ya.
Ya belum tersentuh. Masih banyak peluang. Masih banyak peluang yang akhirnya bisa dinaikkan lagi ya, Pak ya. Masih banyak peluang. Iya. Tentu saja mungkin sudah ada juga yang berzakat. Tapi mungkin ini mestinya bisa lebih dari ini gitu kan. Oh, lebih dari ya. Nah, salah satunya tentu hasil studi kita mengatakan bahwa ya transparansi terus apa akuntabilitas Pak? Ya. Akuntabilitas tadi. Tadi kan makanya kita audit ya. Makanya kita audit. Nanti itu kita akan announce ya kan, informasikan kepada para muzaki, para donatur kita. Oke Pak, kayaknya cukup menarik sekali ya. Nah mungkin ada visualisasi kali Pak ya, bisa kita lihat silakan dari ini mungkin apa namanya jejak digital peristiwa-peristiwa kita. Iya. Mungkin Bapak bisa jelaskan satu persatu nanti Pak, kita bisa lihat bareng-bareng. Ya. Ini tahun 2023 ini Pak. Nah ini apa ini Pak? Ini penerimaan 2020 sampai 2003 ini Pak. Ini yang sorry. Yang tadi ya. Coba di ini lagi ya. Nah, tadi di stop dulu ya gitu. Nah, ini stop dulu. Ini kan 2020. Ini kita melihat growing. Iya. Bagaimana MRKR tumbuh penerimaan zakatnya. ZIS lah ya. Sampai 2023. Jadi dari 2022 saja itu lebih besar dari 123%. Ya. Nah, sehingga kita tembus 3,7 M di 2003. Ini tidak dengan diintegrasikan dengan masjid. Ini kalau udah dengan masjid bisa 6 M-an. 6 M ya. Mungkin tujuan. Ya, jadi yang untuk operasional masjid tadi ya. Itu dalam sistem akuntansi zakat itu masuk. Oke. Oke, lanjut Pak. Oh ini nih yang tadi apa pangan. Ini bicara pangan, yatim duafa, kita menyalurkan 1,7 M tuh Pak. Ya dilepas aja nggak apa-apa. Oh ini ya. Jadi dari Baksos. Oh ini nih ya. Ini waktu mereka mengantri pangan. Ini yang tadi dapat telur ya kan. Dikasih barcode tadi ini ya. Semua harus pakai scanning, pakai data. Ini ada sembako juga ya Pak ya. Sembako. Oke. Ya. Ini fidyah, ini waktu program zakat kan 2000 kita kalau fidyah kita nasi box kita salurkan. Oh ini yang buat anak-anak itu ya, anak-anak yatim. Yang ini bantuan beras kita 1,5 ton ke Yayasan Khadijah. Oh di yayasan. Ada. Ya. ATM beras, ini kerjasama dengan ini ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu ya. Muslimah ya. Divisi muslimah ya. Ini daging kurban kita untuk yang tahun lalu. Ya ini ownernya pakai barcode ini ya Pak ya? Pakai scanner. Jadi ini barcode ya. Nggak bisa saya datang langsung nggak bisa Pak ya, betul. Nah ini kita ada santunan yatim biasa belanja bareng di Cahaya di Bintaro sektor berapa? 3 ya. Jadi dia dikasih uang suruh belanja. Jadi sesuai yang kebutuhannya ya. Iya itu. Iya. Nah ini santunan anak yatim. Iya. Oh ini waktu puasa Ramadan nih. Ramadan ya. Nasi Jumat berkah, ini juga kerjasama dengan Muslimah ya. Bukber dan sahur. Ini bukber dan sahur bersama ya Pak ini ya. Jumlah dana yang pendidikan, nah ini untuk dan kesehatan ini pendidikan. Nah ini ambulan kita membantu Bapak ini. Kalau ini waktu launching bimbel kita ya. Oh yang bimbel ya, yang bimbel belajar betul. Di launching oleh Ketua Dewan Pengawas kita. Dewan Pengawas ya. Oke. Oh ini salah satu. Ini kepala sekolahnya Malio. Malio ya, ini nih. Nah, ini Pak Ajis menandatangani tentang kerjasama dengan sekolah Malio, sekolah duafa ya Pak. Iya. Ini proses waktu santunan ya. Santunan ya Pak. Ya, yatim. Betul. Nah, ini apa nih Pak? Nah, kita nggak puas dengan hanya santunan. Kita harus memberdayakan dia lebih dari itu. Nah, ini program bimbel kita lakukan. Tadi itu dia. Sehingga pelajarannya bagaimana supaya lebih baik lagi, supaya dia bisa masuk sekolah negeri, berdaya saing dia. Kira-kira seperti itu. Nah ini sekolah SD yang kita bantu juga. Nah ini santri yang ikut beasiswa di PTIQ. Oh ini kayak di PTIQ kalau salah ya. Iya ini. Oh ini ya. Nah ini ada lagi santri di Padang yang kita bantu Pak. Ustadz Muhsin. Ustadz Muhsin ya. Nah ini TPQ di Bogor kita bantu juga. Ini operasi katarak kita. Katarak ya Pak ya. Kerjasama dengan Polri. Ini yang duafa kita ini ya Pak. Duafa kita katarak ya. Ini yang program ambulan ini betul ya? Ini program ambulan ini mengantar orang sakit. Orang sakit ya.
ini ibu ini sudah meninggal tadi yang meninggal yang itu. Oh, dia kanker. Oh, Tanggap bencana alam. Ini bantuan kita ke Turki ya. Gempa Turki, Palestina. Ya. Nah ini kita latihan bencana, mempersiapkan teman-teman untuk punya skill ya. Kalau ada bencana. Nah, ya. Basic skillnya. Gempa ya Pak, ini gempa di. Ini gempa di Turki. Turki ya. Oke. Oh ini kita yang kerjasama dengan lembaga itu ya? Filantropi ya. Filantropi yang lain ya. Nah ini program fundraising ini. Fundraising ya betul. Ini cara-cara cukup efektif ini Pak. Tadi ya, secara efektif ya. Bajunya dijual 30 juta ya. 30 juta ya baju, Masya Allah baju. Efektif itu. Dan akhirnya ada yang mau. Itu strategi fundraising memang Pak. Fundraising ya betul-betul. Ini Palestina nih. Di Palestina ya Pak ya. Bantuan. Ini kita nggak tahu apakah orangnya masih ada atau nggak, kita Wallahu alam, ya Allah. Ini makanan siap saji Pak. Makanan siap saji di Palestina ya. Nah ini kegiatan kita training pemulihan jenazah. Di samping melayani kita juga mentraining. Training ya. Ini proses membantu ya. Pemakaman di antara yang kita. Nah dakwah kita bantu di pelosok ya, bangun pesantren. Ya. Mereka Quran aja sudah seperti itu. Oh ini ada panel solar panel juga kita bantu Pak. Karena listriknya susah ya Pak? Iya. Okay. Yang paling efektif dengan solar panel di situ. Solar panel ya. Jadi nggak ada listrik sama sekali. Listrik. Betul. Jadi kita bantu solar panelnya. Jadi supaya ada cahaya. Sebagian teman-teman sekarang di Palestina bantu pakai panel. Iya panel karena nggak ada energi listrik ya. Energi listrik betul. Gitu Pak. Itu solusi dari teman-teman filantropi. Ya. Kita ikut kontribusi. Ya jadi untuk para donatur tidak ragu-ragu lagi untuk mendonasikan ke MRKR karena program-programnya sudah jelas, diaudit oleh akuntan publik dan terukur semuanya, jadi nggak usah ragu-ragu lagi lah gitu. Oke baik Pak, ada lagi Pak yang ingin disampaikan Pak? Iya, kita PR besar kita ke depan. Ya. Lebih baik lagi melakukan kerja-kerja kemaslahatan. Ya. Tadi saya bilang TPA kita sudah mulai survei TPA. Ternyata banyak TPA kita yang perlu mendapat perhatian kita. Itu di kampung-kampung di belakang kita ini banyak sekali TPA. Ya kan? Ya. Mereka guru-gurunya ikhlas. Ya, tapi kan kasihan kalau membiarkan keikhlasannya tidak ada kehidupannya bagaimana? Ya, karena kehidupannya pasti kita pikirkan juga ya Pak. Ya, betul. Nah, jadi yang sangat minim sekali yang bayar mereka. Udah pun bayar pun juga itu di bawah standar jauh. Nah, mereka pun juga mungkin perlu di kualitas belajar mengajar diperbaiki. Nah, itu PR kita sudah bikin program. Sekian banyak TPA dan PAUD. Kenapa kita milih TPA dan PAUD? Ini juga ada hubungannya dengan sebetulnya masa depan sebuah bangsa itu dimulai dengan generasi muda yang masih umur SD ke bawah lah. Betul. Itu yang dibilang golden age. Golden age betul. Ya. Nah, kalau mereka sudah dididik dengan baik, nah PAUD TPA itu salah satu pintu penting. Karena sebetulnya kan kalau teori akademisnya adalah dibimbing ibunya sendiri apa jauh lebih baik. Tapi sekarang mereka anak yatim, nggak ada bapak, ibunya kerja. Ya kan, mencari nafkah. Belum lagi metode pendidikannya mereka nggak paham banget. Jadi ini nggak keurus anak-anak ini. Dan itu menjadi potensi masalah nanti waktu di SMP, SMA-nya. Itu agak sulit nanti. Nah, itu kita main di area itu. Bahkan dengan teman-teman dokter kandungan di awal di kelahiran sudah kehamilan sudah dideteksi supaya nanti lahirnya normal. Kita sebagai masjid nanti harus berkontribusi pada saat pranikah juga. Menyiapkan generasi mulai dari pranikah. Ternyata ada kawan punya cerita. Dibandingkanlah antara anak yang lahir dari hubungan tidak resmi, betul, dan hubungan yang resmi. Terlihat jauh berbeda ya Pak. Itu saja dulu ya. Keberkahannya ya Pak. Iya, keberkahannya dari situ. Nah, sekarang ini resmi disempurnakan lagi dengan di training ibu bapaknya. Karena banyak yang tidak tahu apa yang harus dilakukan pada saat kehamilan. Jadi nikah saja ya kan. Pada saat berhubungan saja kita sudah berdoa. Betul. Nah, belum
yang diberi makan anaknya halal tidak? Halal tidak, betul. Ya kan dari situ sudah banyak sudah itu banyak racun-racunnya. Iya. Gitu loh. Nah kita dari situ kita akan mulai juga. Jadi MRK akan berkontribusi dari pranikah. Jadi sebelum ada bayinya lah. Jadi gitu, pranikah. Teman-teman kita di tadi Yayasan Dokter Kandungan tadi itu punya tagline berjuang bersama, melahirkan generasi sehat dan taat. Kita bagi tugas lah. Taatnya urusan kita, sehatnya urusan dia. Ya, jadi taatnya MRKR nih ya, karena kita kan masjid nih Pak, sehatnya urusan dokternya. Ya. Kira-kira kolaborasi kita seperti itu. Nah nanti di klinik pun akan ada mungkin ruang-ruang khusus untuk pranikah di training ya kan. Bagaimana kalau Anda menyiapkan kelahiran nanti seperti apa, menikah seperti apa. Ya. Waktu kehamilan seperti apa. Ya. Untuk target pendapatan Bapak sendiri untuk tahun 2025 zakat, infak dan segala macam berapa Pak Bapak punya? 2025. 2025 Pak. Bapak sudah punya target Pak? Ya 10-an lah. 10 ya Pak. Kemarin kan 7 ya Pak Bapak? 7 ya. Untuk tahun ini 7 ya. Jadi Bapak kalau dengan masjid sih optimis. Optimis ya Pak. Jadi bisa lebih Pak. Oh bisa lebih ya. Jadi Bapak targetnya 10 deh. Iya. Enggak 15 Pak dengan masjid Pak. Insya Allah. Harusnya bisa Pak ya, harus lebih. Karena dalam berbuat kebaikan kita harus targetnya setinggi. Makanya kami ingin kerjasama dengan pengurus secara keseluruhan. Betul. Yuk kita terintegrasi menggalangan dananya. Oke. Ya kan? Ya. Kita bikin program yang betul-betul menarik. Ya. Sekarang kan digital fundraising efektif kan? Efektif sekali Pak, sangat efektif sekali. Ya. Kita belajar dari kawan-kawan yang sukses. Hal-hal kecil di video, di TikTok segala macam itu berakibat besar. Berdampak besar terhadap penggalangan dana. Betul. Ya. Studi kasus memperlihatkan seperti itu. Betul. Oke Pak, sebelum kita tutup mungkin Bapak ada pesan-pesan yang perlu disampaikan ke jamaah atau warga MRKR Pak, silakan Pak. Oke. Ke sana Pak. Sana ya? Ya, silakan Pak. Iya, kita warga KR nih ya, karena masjid kita namanya Choir Resident labelnya KR. Ya kita berjuang bersama, ya kita membangun persaudaraan, membangun kebersamaan, kemudian membangun persatuan. Terus kita melakukan kerja-kerja baik, kerja-kerja bermanfaat, baik di dunia dan untuk keperluan akhirat kita. Itu sekali kita bersama-sama untuk hal itu. Wadah masjid ini adalah wadah yang baik untuk kita mendekatkan diri sama Allah Tuhan kita, membeningkan hati kita, mempersatukan kita, mempersiapkan kita di alam kubur dan akhirat nanti, dan bersama-sama kita membantu wilayah-wilayah saudara-saudara kita yang memang perlu dibantu. Saya pikir itu dari saya. Oke, baik. Semoga Allah memudahkan segala upaya-upaya kita. Baik, terima kasih Pak Indra atas waktunya sudah berkenan hadir di studio podcast kita Pak. Semoga apa yang Bapak upayakan, apa yang Bapak usahakan akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga kita semua akan dikumpulkan di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin Pak. Baik, warga dan jamaah Masjid Rakyat Residen, kita tutup podcast kita kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.